Salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman yang nonton video ini. Mungkin kali ini saya nggak menceritakan tentang peternakan ayam. Ini hanya permasalahan yang kita dapat, mungkin bukan hanya saya, mungkin teman-teman juga pengusaha, peternak, dan yang lain-lain. Saya juga tidak menyalahkan pemerintah, hanya beberapa daripada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah yang kita dengar dari televisi, awalnya enak kita dengar, ya kita terbantu. Namun di lapangan, nah ini yang di lapangan yang nggak bisa kita terima. Seperti contohnya untuk keringanan daripada kredit kita, ya saya ada kredit Armada masih baru untuk jalan usaha, ternyata nggak kita sangka-sangka kita kena musibah wabah corona seperti ini. Ternyata saya datangi leasing, sedikit pun tidak ada. Kalau saya hitung-hitung secara kita berbisnis, ya nggak ada bantuan, tidak ada membantu begitu. Dia hanya ngasih perpanjangan kredit, jadi tetap kita bayar. Contoh dari 4 juta kredit kita per bulan, dalam jangka 4 tahun kita panjangkan jadi 5 tahun kreditnya. Memang berkurang kredit yang kita bayar per bulan, tapi beban kita kan jadi 5 tahun. Dan kedua, kita bayar pilihan kedua, kita bayar bunganya saja, dan bunganya pun belum dikasih tahu bunganya berapa. Tapi kita harus ajukan dulu permohonan. Setelah diajukan permohonan nggak boleh dibatalkan gitu. Kalau setelah nanti baru mereka kasih tahu bunganya. Jadi kalau seandainya bunganya mereka buat aja 20%, berarti itu 4 juta kan hampir tidak 800 harus kita bayar. Ya hampir 800 kita bayar per bulan. Ternyata kita berat rasa kita untuk bayar itu gitu. Memang tidak sanggup gitu kan. Tapi permohonan tadi udah masuk dan nggak boleh dirubah lagi. Udahlah kalau kayak gitu ya kita pala-palain untuk membayar. Kalau nggak sanggup ya apa boleh buat, ya ditarik lah, kita kembali ke Armada, kan seharusnya seperti itu. Tapi saya nggak ngerti juga ya, karena saya nggak ngerti bagaimana pola bantuannya. Tapi saya geramkan lagi untuk hari ini saya bukan menyalahkan pemerintah, bukan saya mau memojokkan siapa-siapa. Hanya ini yang terjadi saat ini pada kita. Memang kita semua kita ngerasakan efeknya ini. Jadi untuk bantuan kepada masyarakat yang miskin dan lebih miskin lagi karena keadaan ini, ya untuk mendaftar ini di Helvetia Medan, Helvetia Kelurahan Cinta Damai. Kita ada 6 lingkungan. Tadi hari kedua saya mendaftar, katanya daftar udah tutup, hanya semalam terakhir. Ya saya coba kasih sedikit komentar kepada orang kelurahan, bagaimana kita 6 lingkungan kita daftar dalam 1 hari. Jadi ini siapa duluan daftar dia yang dapat begitu, nama dia tertera di situ. Dan pasti itu pun belum pasti juga, karena dengar-dengar sih disaring gitu. Jadi seperti di bawah ini perlu dikontrol juga. Ini saran juga sama pemerintah, ini perlu dikontrol juga. Cukup kecewa dari masyarakat banyak. Saya di Medan pun saya mengontrak, ya walaupun saya ada kerja saya di swasta, tapi saya juga ngontrak, saya juga kena beban gitu, karena peternakan kita pun total tutup, ya nanti bisa teman-teman lihat peternakan kita juga total tutup sampai sekarang, kita nggak bisa bergerak. Dan begitu juga dengan gudang saya juga, pakan saya nggak bisa order pakan, bahkan ada beberapa obat-obatan yang tertunda, ya ini gudang kita ada obat, ya kita ada stok telur, pakan tidak ada, kosong, ya sudah jadi gudang kita karena sudah nggak berjalan hampir sebulan. Dan lebih kasihan lagi teman-teman peternak ayam kita yang sekarang ada di kandang hampir 6.000-an ekor. Seharusnya mereka panen meledak karena ini di hari mau lebaran, tapi apa yang terjadi malah sebaliknya, dijual tak laku, tak dijual ini harus dibiayai makan. Nggak kemana nih seminggu pakannya nih 5-4 juta per minggu. Jadi saya nggak tahu, banyak kadang opsi-opsi di media sosial. Kita coba bikin keluhan kita, namun tanggapan beda. Kadang dikirain teman-teman kita nggak dukung pemerintah, kita nyalain pemerintah, enggak. Ini hanya coba ada pengontrolan sampai ke bawah, Seperti yang saya ceritakan tadi yang terjadi ini pengontrolan yang
tidak tepat gitu, karena nggak logika 6 lingkungan kita untuk mengajukan permohonan menerima bantuan itu. 6 lingkungan itu hanya satu orang, hanya satu hari, dan itu kan menimbulkan resiko penumpukan massa. Bayangkan 6 lingkungan, kalau diumumkan pun ini dengar semua ada warga mau berkumpul situ satu hari kan nggak mungkin. Itu kan juga dapat menimbulkan kerumunan massa gitu. Jadi tolong dikoreksi lagi lah di lingkungan kita ini, di Medan, di Helvetia, Kelurahan Cinta Damai ini. Saya minta tolong kalau ada petugas, artinya aparat yang berwenang untuk memperbaiki ini agar negara kita ini aman dan semua tindakan-tindakan baik yang diberikan oleh pemerintah itu tepat sasarannya. Ya, saya harapkan seperti itu. Kandang kita, saya juga belum berani bongkar karena nanti kalau saya bongkar ada kegiatan kan, karena ini harus kalau kita bongkar langsung kita buang. Namun saya dari peraturan perusahaan kita nggak bisa keluar dari kota Medan untuk menjaga kita berpergian keluar kota, karena kita juga salah satu yang berisiko tiap hari kita ngadapin orang banyak atau pasien ya. Jadi kita udah lakukan. Ini kenapa saya tutup ini semua, berhentikan, ini salah satu yang saya bisa bikin gitu. Jadi kalau seandainya ini nggak tutup, saya tidak pernah mengharapkan itu bantuan-bantuan dari pemerintah, karena ya kita juga bekerja. Artinya bukan saya sombong, kita juga bekerja, kita berusaha juga ya, kita usaha cari. Tapi ini karena udah berdampak semua kepada kita ya, berdampak sama semua kita juga memerlukan bantuan itu gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ya, sepertinya kita yang terbentur, masyarakat yang terbentur dengan pihak leasing, pihak kredit. Jadi tolong sama pemerintah ini hanya saran saja, atau ya keluh kesah kami sebagai masyarakat, sebagai kami peternak dan pengusaha kecil. Ini termasuk, kalau saya sih masih termasuk usaha mikro ini. Tolong diperhatikan kita-kitanya, sistemnya. Sama yang saya ulangi lagi, seperti kejadian ini pada hari ini tanggal 3 ya, di bulan 4 ini. Saya sangat kecewa dengan pihak kelurahan kita. Masa kita hanya daftar disuruh satu hari 6 lingkungan. Itu sementara di lingkungan di kelurahan lain masih bisa gitu, masih bisa daftar. Itu yang kita juga nggak tahu apa udah mulai kendor pengawasan dari pemerintah untuk mengawasi agar perintah dari atas itu tepat kena ke bawah. Ini juga saya rasa harus dipikirkan juga oleh Pak Presiden ya. Instruksikan ke bawah tetap pengawasan segala perintah Presiden itu, yang kami tampung masyarakat dari televisi, dan kami dapat informasi di bawah jauh berbalik, informasinya jauh sekali berbalik. Mereka tadi jawabnya seperti ini, mereka bilang itu perintah kami dari atas katanya gitu. Jadi kan kami kan sampaikan, iya saya tahu Pak itu perintah Bapak dari atas, tapi kan Bapak di sini aparat lingkungan, kami kan menyampaikan juga keluh kesah kami, aturan itu Bapak sampaikan. Itu kan udah tidak logika. Bagaimana kita menerima berkas KTP sama KK, fotokopi KTP dan KK masyarakat kita 6 lingkungan hanya dalam waktu 1 hari. Yang pengen ngumpulin anak sekolah kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Kita lihat aja waktu kita pemilihan, berapa TPS, berapa kerumunan masyarakat. Ini dalam satu kelurahan yang kecil, mereka kasih waktu itu 1 hari. Ini kan nggak benar. Ini kan minta bantuan yang diberikan pemerintah, dan semua kan berhak dengan nanti disaring pemerintah siapa yang sasaran yang tepat untuk menerima ini. Tapi kita mau turun berkas kita saja, waktunya sudah selesai. Ini apakah ada permainan kan gitu, atau hal-hal yang lain? Jadi mungkin video ini sedikit kerisauan masyarakat termasuk saya, mudah-mudahan menjadi dapat respon dari pemerintah untuk melihat apa yang kita butuhkan di bawah ini. Kita nggak nuntut banyak, karena juga kita sudah patuhi semua segala peraturan untuk kita berdiam diri di rumah, untuk tidak keluar kota
untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bencana ini cepat selesai. Mudah-mudahan ini dapat kita selesaikan bersama-sama dengan persatuan kita, karena kita tidak boleh terpecah belah. Ya, negara kita tetap negara, harus tetap bersatu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya.